yang dekat, kemudian yang penting untuk anak. Sudah bisa ya? Mau ada subtema boleh, misalkan temanya kan pisang. Di subtemanya boleh pohon pisang, boleh pisang Ambon, kan beda. Pisang tanduk, pisang raja, ini boleh dimasukkan. Boleh banget. Jadi kalau mau dikasih tema dan subtema boleh. Kalau sekarang subtema namanya topik. Sudah tahu ya? Sudah berganti topik. Jadi yang namanya topik sekarang lagi tren. Topik hidayah. Oke. Setelah tema, teman-teman harus susun silabus. Yang tadi ATP, pisang, ya kan? Nah, kalau nggak begini teman-teman nggak akan tahu. Ini sebelum untuk perencanaan. Pisang, pengertian. Ditulis di silabusnya begini saja. Jenis, bagian, warna, manfaat, ya kan? Apalagi pisang jenis sudah, cara tumbuh atau habitat, kan nggak di musim dingin dia ada, dia hanya di hutan tropis, ya kan? Terus satu lagi apa lagi? Apa sih? Hah? Bentuk. Emang ada di Wikipedia ada nggak? Kalau nggak ada jangan hoax. Semua harus berdasarkan data. Ciri-ciri jenis bagian, enggak, ciri-ciri beda. Oke, ada nggak di situ di Wikipedia? Kamu udah bikin ada ke? Tapi ditaruh, ada bentuk memang. Udah ada di Wikipedia. Oh ada, ternyata bentuk pisang. Aduh maaf ya Pak India. Oke, bentuk. Nah, ini teman-teman bikin ini dulu supaya teman-teman tahu dalam waktu 2 minggu atau dalam waktu 1 minggu kan tema pisang bisa tuntas. Kalau kalian nggak pernah nyelesain tema 1 minggu, keren kalau teman-teman bisa. Karena pembelajaran anak usia dini itu harus bertahap. Dari tadi karena ini minta Bapak itu alhamdulillah ada. Setelah ini dibuat, ini kan nomor 2 kan ya. Ini nggak akan teman-teman temuin di diklat manapun. Menyusun storyboard. Storyboard itu adalah pijakan teman-teman untuk memberikan pengertian yang tadi sudah didapat di Wikipedia dengan bahasa dongeng atau dengan bahasa anak. Misal, storyboard ada 2 jenis. Storyboard itu ada 2 jenis. Ini storyboard masuk di pijakan sebelum bermain. Kayak diskusi, kayak tadi tuh. Teman-teman tahu nggak pisangnya gimana gitu? Itu kan bahasa diskusi. Nanti diganti dengan bahasa cerita. Oke, storyboard ada 2. Yang text storyboard, text and text pic, dan ada yang pic aja. Pic itu gambar. Kalau yang text and pic kayak buku cerita biasanya. Bunda print gambar pisang nih ceritanya. Aduh aku kalau suruh gambar takut. Oke, ada tulisannya pisang. Oke, terus bikin halaman keduanya ceritanya. Mau dibikin cerita boleh. Ada 2 anak di kebun pisang misalkan. Bahasanya ada teksnya. Dodo dan Didi bermain di kebun pisang. Itu ya, misalkan yang teksnya. Hari ini mau kasih tahu teman-teman. Kemudian ceritanya Dodo ngambil pisang di gambar yang ketiga. Ini. Atau dia ngeliat pisang, banyak pisangnya gitu ya. Terserah. Wah, Dok, lihat pisangnya sudah mulai menguning, tapi ada yang lain warnanya masih hijau. Kita sudah kenalin apa? Oke. Kira-kira yang boleh kita makan yang berwarna apa ya, Do ya? Aku pernah tahu loh dari ibu yang bisa kita makan ada yang sudah menguning. Oh, kalau begitu bolehkah kita mengambil? Tunggu, kita izin dulu. Ada bapak-bapaknya di sana. Kemudian Dodo dan Didi berjalan menemui dia 3 orang jadinya tuh. Ya, kalau kalian ini nggak jago gambar. Dodo dan Didi menemui Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak Abdullah. Kami mau mencoba rasanya pisang, boleh nggak? Oh, boleh sekali.
Mari ikut Pak Abdullah. Dibikinlah lagi ceritanya Pak Abdullah ngajak keliling kebun. Ditunjukkanlah si Pak Abdullah. Nah, Dodo, ini kalau ini namanya pisang ambon, yang ini pisang kepong. Masuk ke mana? Itu maksud Kareni, cara menjelaskannya dengan bahasa cerita atau dongeng. Kalaupun pakai teks tidak boleh lebih dari 8 sampai 12 suku kata. Untuk 4 sampai 5 tahun. Gak boleh dialognya panjang. Kan kita lagi mau mengenalkan simbol dan keaksaraan ke anak-anak. Oke, kalau pick aja berarti hanya gambar, tidak ada cerita. Resikonya guru harus hafal alurnya, masuk dalam semua ATP. Buku cerita ini nggak harus dihabiskan dalam 1 hari, karena kan untuk selanjutnya ada 2 minggu misalkan. Nah teman-teman, apa yang terjadi setelah Dodo mencoba pisang ya? Siapa yang mau tahu kelanjutannya? Besok Bu Guru lanjutkan. Datang lebih pagi ya, supaya Bu Guru besok semangat melanjutkan ceritanya. Jadi teman-teman kita tuh kalau dengan bahasa cerita, imajinasinya naik, kreativitasnya bikin penasaran. Begitu ketemu pohon pisang, ini kan kemarin tema aku. Nyangkut, gak cuma sekedar mewarnai, meronceng, memilih. Oke, kita baru bahas pijakan sebelum bermain. Nah, pijakan sebelum bermain itu terdiri dari tadi lagu yang lingkaran, tangan di pinggang bergoyang-goyang, bertepuk tangan kita bergembira, riak, berputar-putar, berkeliling-keliling, awas kepala jangan menjadi pusing. Senggol-senggol dendang, senggol-senggol dendang, senggol-senggol dendang. Hey, pokoknya lagu motoriknya 3, lagu temanya 2. Kalau tema misalkan pisang, pisangku ada 2. Kan saya nggak tahu lagu pisang gimana ya. Buah pisang mengandung banyak vitamin. Ayo, nah baca dulu di Wikipedia. Pokoknya teman-teman kalau mau bicara dengan anak-anak baca buku dulu. Setuju ya? Gak boleh asal. Kalau lupa, hop, mendingan diam. Kita cari tahu sama-sama ya teman-teman. Pisang itu mengandung vitamin apa? Yuk kita cari sama-sama. Jangan kelihatan bodoh di depan anak-anak malu. Gak apa-apa. Emang kan kita bodoh. Benar gak Bun? Guru Kareni saja kalau ketahuan dia gak baca buku dulu, dia dapat SP. Karena apa? Membangun pengetahuan 300 kali, memperbaiki pengetahuan 4000 kali. Gak mau. Saya mau membentuk anak-anak yang cerdas, mandiri, kreatif. Tagline-nya sekolah kami. Jadi, aku juga ikut menangis, Mama jangan tinggal aku. Oke, udah? Pijakan sebelum bermain ya. Nah, kenapa Teteh bingung? Di dalam raga main, hanya sebiji kan itu raga main? Padahal anaknya 20 biji. Udah itu 6 aspek. Itu gak ada aspek acak-acaknya. Oke, karena di sini, ini kan yang kedua. Yang pertama, pijakan lingkungan main ini tidak ada di diklat dasar, adanya hanya pengertian saja. Tidak ada yang menjelaskan. Oke. Pijakan lingkungan main itu terdiri dari teman-teman harus menyediakan 4 ragam main. 1, 2, 3, 4. Seperti yang gambar tadi Kareni berikan. Paham ya Bun? 1 ragam main ada 7 macam ruspar. Ada balok, ada kayu-kayuan, ada logam, ada banyak. Semakin banyak alatnya di sini, semakin kreatif anak. Dan kalau di sini banyak berarti boleh 4 sampai 5 anak. Tapi kalau sedikit hanya 2 anak. Kita lihat anak kita ada berapa. Kalau ada 20 berarti teman-teman setidaknya bikin 5 ragam main. Dengan penataan kayak kemarin. Tadi Maaf tanya, Kareni kalau pelatihan kurikulum gimana? Terserah teman-teman. Mau nggak pelatihan kurikulum merdeka plus ragam main? Mau tahu nggak? Nanti kita bahas ini sampai habis, sampai praktik, sampai presentasi. Mau nggak? Supaya lebih murah nih, saran Kareni. Kareni kan lagi ongkosin kasih minum juga nih. Tuh teman-teman bawa makan sendiri.
itu menurut Karini yang murah itu karena di Bekasi itu mungkin kalau Kuningan gitu ya, Sumedang makan masih murah. Tapi kalau Bekasi gak ada makanan murah. Teman-teman bisa hemat di situ. Jadi bayarnya nggak mahal uang kebersihan aja gitu ya, Ma. Nah, sama narasumber perlu dibayar ya, Bu. Aduh, saya kalau nggak beli ini di krem muka gitu kan, nanti berubah muka saya kayak Syahrini, repot. Ya kan, Bun? Gitu, jadi gitu, Bun. Jadi lebih dapat kalau di kelas dasar, snack bawa sendiri. Snack kalau perlu bawa ularnya aja, udah. Snack. Bawa snack, bawa makan siang sendiri. Jadi itu lebih hemat, masak dari rumah apa adanya aja, kita buat pulang bareng. Nggak harus panitia direpotkan dengan memesan karena ini juga tahu kalau di kota besar biasanya biaya yang tertinggi itu makan teh. Kalau kita bawa sendiri, insya Allah kayak Subang kemarin. Subang kemarin studi banding, minta tanpa makan tanpa snack mak. Jadi murah studi bandingnya ke tempat Karini karena di tempat Karini yang mahal adalah makan dan snack. Jadi kesini nanti kalau mau bahas tentang ini lebih berat lagi, ini kan Karini jelasin dulu sekarang. Kalau mau lebih kuat lagi nanti silahkan menghubungi Maam, nanti bilang sama Maam, ayo aku siap gitu. Karena Kabupaten Bekasi sepertinya belum, termasuk Kota Bekasi belum. Oke, kita lanjut ya nih. Jadi yang ada 4 pijakan itu yang harus dimasukin ke dalam perencanaan. Jadi kan yang pertama adalah penyambutan gitu ya. Kalau nggak salah RPPH itu adalah salah satu kegiatan penyambutan. Nah setelah penyambutan apa yang dilakukan? Teman-teman tuliskan. Yang biasa dilakukan teman-teman dalam penyambutan. Menyapa anak. Belajar selama di sekolah. Kalau penyambutannya gagal, teman-teman dia akan tapi kalau mungkin dari penyambutan sudah komunikasinya lancar, itu menghilangkan toksik ketika dia dibangunkan, ketika di perjalanan, ketika di sekolah dia sudah dalam kondisi zero hypotension, siap belajar. Itu kuncinya di penyambutan. Rahmat itu orangnya. Orang sendal taruh di bawah aja kan. Mana Mas Galang memantau. Ini Mas Galang yang masih gadis yang cantik. Yang mana? Makan. Enggak gue tahu gue enggak tahu.
sambil menunggu temannya yang lain datang dia bermain di situ. Jadi nggak dibiarkan. Sejak dia datang sudah belajar tapi nggak terasa belajar. Nah ini ya. Yes. Itu adalah materi yang disiapkan. Ketika anak selesai gross motorik atau yang ada penyambutan, dia disiapkan sambil menunggu teman lainnya datang sebelum kegiatan ini dimulai. Ini nggak ada kata terlambat di tempat sekolah hari ini. Yang ada adalah anak yang kurang stimulasi kalau
lanjut.